perkenalkan nama saya Stefania Gea dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan mengenai badminton. Pertama, kita masuk ke sejarahnya. Berbicara mengenai sejarah badminton, ada yang mengatakan bahwa badminton sudah ada semenjak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan bahwa badminton sudah ada dari Tiongkok. Dahulu Tiongkok mempunyai permainan yang bernama Qianze. Qianze ini aturan permainannya hampir sama dengan badminton, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga berkembang di Inggris yang bernama battledore and shuttlecock. Aturan permainannya juga sama, menjaga kok agar tidak jatuh ke tanah dengan memukulnya selama mungkin. Badminton modern yang kita kenal sekarang, konon katanya merupakan hasil improvisasi dari permainan-permainan tersebut. Dahulu, pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock dengan sedikit improvisasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Nah, permainan ini mulai berkembang pesat di tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1930-an pada masa penjajahan Indonesia dan mulai berkembang pesat pada tahun 1947. Disitulah atlet-atlet bulu tangkis mulai bermunculan. Pada tahun 1951, terbentuklah Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Nah, itu saja mengenai sejarah badminton. Sekarang kita masuk ke peraturannya. Dalam permainan bulu tangkis, ada sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh pemain maupun penyelenggara. Yang pertama yaitu jumlah pemain. Ada 3 kategori jumlah pemain dalam badminton. Yang pertama, pemain tunggal, yaitu tim 1 lawan 1, baik dilakukan oleh pemain putra maupun pemain putri. Yang kedua, pemain ganda, yaitu dalam satu tim terdiri dari 2 pemain. Yang ketiga yaitu ganda campuran, yaitu satu tim yang terdiri dari 2 orang, dilakukan oleh pemain putra dan pemain putri. Selanjutnya ke penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, jika ada salah satu tim yang memenangkan 2 babak secara berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan terus dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Selanjutnya ke ukuran lapangan badminton. Ukuran lapangan dengan standar PBSI yaitu dengan panjang lapangan 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Ukuran lapangan menurut standar BWF yaitu dengan panjang lapangan 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, dengan lebar 5,18 meter untuk pemain tunggal dan 6,1 meter untuk pemain ganda. Selanjutnya kita masuk ke tekniknya. Ada beberapa teknik dalam permainan badminton. Yang pertama, teknik memegang raket. Ada 2 jenis teknik dalam memegang raket. Yang pertama, teknik forehand. Teknik ini bersama seperti kita memegang benda seperti biasa. Tangan harus memegang pegangan raket, sementara telunjuk dan ibu jari membentuk huruf V. Selanjutnya, teknik backhand. Teknik ini bersama seperti forehand, namun telunjuk dan ibu jari tidak bertemu, melainkan disejajarkan di pegangan raket. Selanjutnya, teknik service. Ada 3 jenis servis dalam permainan badminton. Yang pertama, forehand pendek. Dalam forehand pendek, pemain tidak perlu memukul kok dengan begitu kuat. Yang kedua, forehand tinggi. Teknik ini dilakukan supaya kok melambung tinggi dan jatuhnya jauh melewati area net. Yang terakhir, teknik servis backhand. Teknik ini dilakukan dengan tenaga sedang. Yang terakhir, teknik memukul dan mengembalikan serangan. Ada 5 jenis pukulan dalam permainan badminton, yaitu pukulan lob, drive shot, netting, drive, and smash.